Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah yang dituliskan oleh penulis malam, pesugihan penglaris bakso. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Hai, namaku Marcel. Aku anak pindahan dari kota Malang yang kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di kampung halaman. Dari kecil, aku suka banget sama yang namanya kuliner bakso. Pas waktu aku pindah, makanan utama yang aku cari ya tentunya bakso. Di kampung aku ini banyak banget tukang bakso yang enak-enak. Atas rekomendasi beberapa teman sekolah aku dan juga tetangga di rumah, aku ditunjukin buat nyobain bakso Maknyus. Bukan nama sebenarnya. Yang ada kebetulan gak jauh dari rumah aku di kampung. Pas kesana sih, semua nampak normal-normal aja di kedai baksonya. Gak ada sama sekali yang mencurigakan. Kedai bakso Maknyus bisa dibilang gak terlalu besar, karena hanya bisa menampung 6 orang makan di tempat. Oh ya, karena tempat bakso Maknyus yang enggak terlalu besar, otomatis beberapa pembeli lebih memilih buat take away makanannya ke rumah. Namun tetap aja sih gak buat kedai bakso Maknyus tersebut sepi pembeli. Bahkan awal aku beli bakso Maknyus, aku harus antri sampai 45 menit karena banyaknya pembeli. Tapi bagiku itu sih gak masalah, karena pas aku coba di rumah, bakso Maknyus ini emang enak seperti namanya. Sebandinglah sama perjuanganku rela-rela ngantri buat dapat bakso Maknyus ini. Singkat cerita, aku yang udah kebiasaan langganan di bakso Maknyus, sore itu aku mau beli lagi baksonya Maknyus. Tapi dari kejauhan, aku lihat kedai bakso Maknyus udah tutup. Aku mau gak mau harus pulang dengan tangan hampa. Dan pas aku mau pulang, aku dipanggil sama BSC. Jang, sini Jang. Ujang itu panggilan anak laki-laki Sunda ya. Mau beli bakso ya? Bakso Maknyusnya tutup sekitar 3 harian. Mungkin besok atau lusa udah mulai buka lagi, karena anaknya Mang Cecep baru meninggal, ucap BSC. Aku yang penasaran kemudian nanya ke BSC, anaknya Mang Cecep. Dan Mang Cecep ini pemilik bakso Maknyus. Aku bertanya sakitnya apa, karena Indra ini umurnya di bawah aku. Indra itu anaknya ya, dan masih sehat-sehat aja kemarin. Indra kecelakaan pas lagi mau ngambil bakso di rumah. Kepalanya hancur kegiles bis. BSC kan sempat ngelayat ke rumah Mang Cecep di kampung Cikadut, jawab BSC. Dan setelah 2 hari kemudian, bakso Maknyus kembali buka dan berjualan seperti biasa. Tapi sekarang, bakso Maknyus punya 2 gerobak serta menambahkan beberapa meja kursi untuk ditaruh di luar yang beratapkan terpal. Kedai bakso itu semakin banyak diburu pembeli yang berdatangan tak habis-habisnya. Beruntung, kini Mang Cecep sudah mempersiapkan 2 orang pekerjanya yang sigap membantu, sehingga para pembeli itu tidak menunggu terlalu lama. Dari waktu ke waktu, bakso Maknyus semakin ramai pembeli. Karyawan yang hanya 2 orang, menurut penuturan Mang Cecep, saat itu bertambah menjadi 4 orang. Jadi, total jumlah pekerja beliau ada 6 orang. Tetapi naas, satu persatu pekerjanya mengalami kematian secara tragis dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebagai contoh dari fakta di lapangan, Amir serta Jaka, karyawan Mang Cecep yang terlebih dahulu bekerja dengannya, mengalami kecelakaan motor hingga menyebabkan keduanya meninggal di tempat. Innalillahi. Kemudian berlanjut dengan Kusnadi yang hanya berselang 6 bulan dari kematian Amir, dan Jaka ikut dipanggil ke hadirat Yang Maha Kuasa dengan cara yang sama, yaitu mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan bagian atas tubuh Kusnadi hancur tergilas ban mobil bis.
Astagfirullah. Saat awal kejadian, mungkin warga sekitar dan aku pribadi belum merasakan ada banyak keanehan dari kedai bakso Manyus ini. Dikarenakan memang di jalan utama kampungku banyak dilalui oleh bis antar provinsi dan juga banyak truk muatan yang melintas serta ditambah jalanan berkelok-kelok. Jadi tak ayal seringkali memakan korban jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, bak pepatah, sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai pasti akan ketahuan juga. Ternyata memang benar adanya. Suatu ketika ada seseorang pembeli dari luar kota kebetulan sedang mampir di tempat bakso Manyus beserta istrinya dan anak perempuannya yang berusia sekitar 5 tahun. Seperti biasa, si bapak dan ibunya memesan bakso Manyus lalu duduk di kursi yang tersedia. Namun, si anak yang masih kecil kemudian kebelet ingin buang hajat. Si ibu kemudian menanyakan kepada pegawainya, permisi, kalau numpang ke kamar mandi boleh?" tanya si ibu. Si pegawai, sebut saja namanya Asep, langsung menunjukkan arah kamar mandi yang posisinya agak jauh di belakang. Si ibu langsung mengantarkan anaknya yang sudah kebelet. Dan saat mau masuk ke kamar mandi, mata si ibu dibuat terbelalak dengan penampakan kera putih berjumlah banyak sedang menatap tajam ke arahnya. Tak kalah mengerikan, di sebelah kamar mandi ternyata ada tempat untuk cuci piring yang juga dihinggapi oleh kera putih bermata merah menyala. Si ibu yang panik menjerit ketakutan dan anak perempuannya menangis histeris. Akhirnya membuat semua orang di kedai Manyus beramai-ramai melihat ke arah kamar mandi belakang. Namun mereka tidak melihat apapun di sana kecuali si istri dan anak perempuan itu. Dirasa ada yang tidak beres, akhirnya si suami mengurungkan niatnya untuk makan di kedai Manyus. Dan beberapa pembeli yang antri satu persatu malah tidak jadi membeli. Sejak saat itu, kedai Manyus menjadi agak sepi pembeli. Ada simpang siur bahwa kabar menyebutkan jika Mang Cacep menggunakan pesugihan penglaris kera putih. Tetapi aku yang masih belum percaya akan kabar burung itu ingin membuktikan sendiri kalau memang kedai bakso tersebut aman dari hal-hal berbau mistis. Sore itu, sekitar jam 7 malam, aku sengaja membeli bakso Manyus dan dibawa pulang buat dimakan di rumah. Aku pesen 2 porsi, satu buat aku, satu lagi buat mama. Pas baru aja aku belah sebutir baksonya, ternyata ada yang keluar dari dalam bakso, yaitu gumpalan darah segar dan baunya amis menyengat sekali. Aku langsung tanya ke mama, apa sama baksonya ada darah segar juga seperti yang ada di mangkok aku ini? Tapi bakso punya mama di dalam kuahnya banyak sekali rambut-rambut halus. Dan saat diperhatikan lebih jelas, itu bukan rambut, melainkan seperti bulu hewan. Dari mulai saat itu, aku memutuskan buat gak lagi-lagi makan bakso di bakso Manyus. Warga pun semakin percaya jika bakso Manyus ini tidak beres. Karena sebut saja Teh Nuning yang biasa berlangganan di bakso Manyus tiba-tiba menjerit ketakutan karena ia melihat di dalam mangkok baksonya saat ingin menyantap ada potongan jari dan mata manusia. Teh Nuning merasa yakin seyakin-yakinnya jika ia melihat potongan jari dan mata manusia. Walaupun saat dilihat oleh orang-orang di sana, isi dari mangkok Teh Nuning adalah seporsi bakso dan campuran sayur seperti pada umumnya. Dengan berbagai macam kejadian aneh, pembeli di kedai bakso Manyus secara otomatis tidak hanya warga kampung, melainkan beberapa kampung sekitar pun saling menggunjingkan Mang Cacep. Mang Cacep pun pernah diusir oleh warga, namun karena belum terbukti benar ia melakukan pesugihan penglaris, akhirnya Mang Cacep masih bisa berjualan di tempat itu. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Mang Cacep kembali harus kehilangan karyawannya, Asep dan Didin. Dengan cara yang sama, yaitu kecelakaan secara mengenaskan. Karyawan terakhir Mang Cacep bernama Agus, yang terlebih dahulu mengundurkan diri pun tak luput dari ancaman maut. Agus diketahui meninggal di rumahnya karena masuk ke dalam sumur dan baru ditemukan 8 jam kemudian. Kini, kedai bakso Manyus ditunggui oleh Mang Cacep dan sang istri
Sebut saja namanya Ai. Kedai bakso Manyus semakin lama semakin memprihatinkan karena tidak ada lagi orang yang membeli bakso di sana, kecuali pengendara yang kebetulan lewat dan mampir untuk menyantap bakso. Kedai bakso Manyus pun akhirnya tidak bertahan lama. Si pemilik usaha, Mang Cecep, harus berpulang karena mengalami sakit secara misterius. Perutnya membesar dan bola matanya seperti mau keluar, serta tubuhnya terlihat menguning. Sedangkan istrinya Ai, menurut simpang siur kabar yang beredar, ia kembali ke kampung halamannya di Cianjur karena selalu merasa diteror oleh mendiang 6 karyawan Mang Cecep serta buah hatinya yang menuntut balas karena menjadi tumbal pesugihan penglaris. Oh ya teman-teman, kedai kosong bekas tempat jualan bakso akhirnya disewa oleh bengkel motor dan tambal ban. Tapi hawa mistis pun tidak hilang. Dari tempat itu, si penyewa yang sebut saja namanya Mang Abdul selalu merasa diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Mang Abdul seringkali diganggu saat tengah malam jaga di bengkel. Contohnya, mesin kompresor angin berbunyi sendiri seperti ada yang menggunakan. Mang Abdul pun bercerita jika bengkelnya pernah didatangi oleh 2 orang yang berboncengan motor pada tengah malam hari. Si pengendara dan yang dibonceng hanya diam saja duduk di motor sambil menunduk. Mang Abdul yang penasaran karena ada sekitar 10 menit mereka berdua ini hanya diam saja di motor, kemudian mendekat dan menanyakan, apa ada yang bisa dibantu? Barangkali mereka kehabisan bensin atau banyak kempes. Namun anehnya, si 2 pengendara ini hanya diam saja, tidak menjawab. Karena mungkin Mang Abdul berpikir si pengendara sedang mabuk, ia mau kembali ke dalam bengkel, tetapi muncul suara dari belakang. Abdul, tolong Abdul, tolong carikan mata dan gigi kami. Saat Mang Abdul menengok ke belakang, ia dikejutkan oleh sosok 2 pengendara motor tadi. Sudah berubah tidak karuan dengan tubuh yang hancur, tercacah, seperti daging giling. Teror pun masih terus berlanjut. Mang Abdul hampir setiap malam beserta dengan saudaranya yang berjaga di bengkel ketika terlelap tidur. Ada yang membangunkan, dan saat ia melihat di hadapannya, ada sosok kera putih raksasa mengerikan. Mang Abdul akhirnya memilih untuk memanggil pamannya yang berasal dari kota Cirebon, yang paham akan ilmu kebatinan. Si paman kemudian melihat tempat bengkel itu dengan mata batinnya, dan ia langsung bertanya ke beberapa warga sekitar, termasuk Bi Esih, memastikan apa benar sebelumnya pernah ada kedai bakso yang menyewa di tempat itu. Bi Esih kemudian menceritakan beberapa peristiwa janggal mengenai kedai bakso Manyus, dan si paman Mang Abdul mengangguk mengisyaratkan ia mengerti apa yang telah terjadi. Si paman mengambil kesimpulan jika Mang Cecep menggunakan pesugihan penglaris. Namun naas, dalam aksinya bersekutu dengan iblis, ada sebuah pantangan besar yang dilanggar, yaitu tak sengaja membiarkan pembeli melihat ke tempat cuci piring. Karena dianggap sudah melanggar pantangan, Mang Cecep pun harus menerima sial, dan harga yang mahal harus dibayarkan adalah nyawanya sekalipun. Untuk penambakan pengendara motor yang berwajah hancur adalah bentuk jelmaan korin dari karyawan Mang Cecep yang sengaja ditumbalkan untuk menarik pembeli. Dan singkat cerita, akhirnya si paman melakukan penetralisiran tempat bekas kedai bakso yang kini dijadikan bengkel oleh Mang Abdul, dan juga memasangkan pagar gaib agar terhindar dari segala bentuk gangguan jin, serta menghilangkan bekas-bekas praktek pesugihan kera putih di tempat itu. Selesai. Kisah ini berakhir. Nah, mungkin itulah teman-teman sedikit pengalaman cerita dari Marcel, penulis malam di kampung halamannya tentang kedai bakso yang menggunakan pesugihan penglaris. Mungkin sedikit pesan moralnya adalah, ingin mudah mencari uang melalui jalan pintas, bersekutu dengan iblis adalah kesia-siaan belaka. Nikmatilah proses kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur, berikhtiar dan bertawakal. Niscaya Allah yang Maha Rahim akan memberikan kepada kita berkali-kali lipat jika kita mau bersabar dalam setiap pencobaan. Tidak ada di dunia ini yang kekal, termasuk harta duniawi yang bisa kapan aja diambil oleh Sang Pencipta.
Jangan sampai hal itu membutakan hati dan pikiran manusia, sehingga mudah dipengaruhi oleh iblis. Semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa diambil sebagai contoh kehidupan. Dan akhir kata, seperti biasa, Mimin Marcel, penulis malam, mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu menyimak kisah ini. Serta tak lupa, penulis malam mohon maaf apabila kisah dari penulis malam ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kata-kata yang mungkin tidak sesuai serta salah dalam penulisan kata. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Podcast Sejarah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mimin Marcel, penulis malam.